Parepare adalah sebuah kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Kota kecil dengan sumber alam yang terbatas. Kota yang hanya memiliki luas 99,33 km persegi, yang terdiri dari 4 kecamatan dan 22 kelurahan. Posisi Parepare yang berada di tengah-tengah Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga menjadikan Parepare sebagai kota lintas utara dan selatan, serta memiliki pelabuhan yang menjadi pintu keluar masuk perdagangan antar pulau. Kota Parepare memiliki garis pantai 11,8 km, namun sebagian besar adalah daerah perbukitan. Kondisi tersebut menjadikan kota Parepare yang berpotensi sebagai kota jasa dan niaga. Diperlukan pimpinan yang visioner dengan mengoptimalkan potensi yang ada untuk mengubah kota Parepare dengan kemajuan yang luar biasa. Kota yang menjadi buah bibir di seluruh pelosok Indonesia. Hal tersebut diwujudkan oleh Bapak Dr. H.M. Topanpawe SH.M.H. Di awal kepemimpinannya sebagai Wali Kota Parepare yang dilantik pada 30 Oktober 2013 di periode pertama dan berlanjut pada periode kedua yang dilantik 31 Oktober 2018 bersama Wakil Wali Kota Haji Pangeran Rahim. Memiliki tanggung jawab moral yang cukup besar sebagai putra daerah yang lahir dan besar di Parepare dan merupakan putra daerah pertama yang menjabat sebagai Wali Kota Parepare, yakni Wali Kota Parepare ke-17. Dr. H.M. Topanpawe SH.M.H. menjadikan Profesor Dr. Engineering B.J. Habibie, Presiden Republik Indonesia ketiga sebagai sumber inspirasi untuk membangun kota yang juga merupakan putra daerah yang lahir dan menghabiskan masa kecilnya di kota Parepare. Lahirlah brand Kota Cinta, buah pemikiran Dr. H.M. Topanpawe SH.M.H. yang terinspirasi oleh cinta dan ketulusan dari Bapak Profesor Dr. Engineering B.J. Habibie, Presiden Republik Indonesia ketiga dengan Ibu Dr. Hasri Ainun Habibie. Sebelum dijabat oleh Dr. H.M. Topanpawe SH.M.H. sebagai Wali Kota Parepare pada tahun 2013 yang lalu, Kota Parepare mendapatkan predikat disclaimer atau penolakan pemberian opini oleh auditor negara. Dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, namun dalam kurun waktu hanya 6 bulan, Wali Kota Dr. H.M. Topanpawe SH.M.H. berhasil membawa Parepare keluar dari predikat disclaimer dan mendapatkan predikat wajar dengan pengecualian atau WDP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di tahun 2016 sampai dengan tahun 2022. Kini, Kota Parepare telah menjelma menjadi kota yang mandiri, modern, dan berkarakter dengan visi pemerintahan Wali Kota Dr. H.M. Topanpawe SH.M.H. dan Wakil Wali Kota Haji Pangeran Rahim mewujudkan kota industri tanpa cerobong asap dengan berlandaskan hak-hak dasar dan pelayanan dasar. Dengan visi tersebut, Kota Parepare kini menjadi representasi seluruh kota dengan sumber daya terbatas namun dapat berkembang maju. Dalam 1 dekade ini, pembangunan manusia di Parepare terus mengalami kemajuan. Indeks pembangunan manusia dari 74,67% di tahun 2013 menjadi 78,54%. Selama periode tersebut, IPM Parepare tumbuh sebesar 0,52 per tahun dan berada pada level tertinggi sejak tahun 2012. Selain itu, juga diikuti dengan tingkat pengangguran yang terus menurun dari 7,06% di tahun 2013 menjadi 5,60% di tahun 2022. Dengan partisipasi angkatan kerja meningkat dari 57,10% di tahun 2013 menjadi 63,62%. Dalam 10 tahun kepemimpinan Bapak Dr. H.M. Topanpawe SH.M.H., anggaran pendapatan belanja daerah terus meningkat
dari angka 614 miliar rupiah di tahun 2013 meningkat menjadi 1,01 triliun pada APBD di tahun 2022. Sehingga Kota Parepare hingga saat ini telah meraih predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP selama 6 tahun berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sebagai bentuk penghargaan pada pengelolaan anggaran daerah yang profesional. Seiring dengan pemulihan kinerja ekonomi Kota Parepare pasca COVID-19, pemerintah Kota Parepare berusaha meningkatkan kembali roda perekonomian bagi masyarakat. Salah satunya menghadirkan Stadion Gelora B.J. Habibie sebagai home base PSM Makassar yang menjadi komitmen Bapak Wali Kota Parepare, Dr. H.M. Topanpawe SH.MH, untuk memajukan persepakbolaan di Sulawesi Selatan, serta menjadikan Parepare sebagai kota tujuan sesuai dengan teori telapak kaki yang dicanangkan oleh Bapak Dr. H.M. Topanpawe SH.MH. Dengan hadirnya supporter pencinta PSM menyaksikan langsung penyelenggaraan dan meluangkan waktu di Kota Parepare. Hadirnya Stadion Gelora B.J. Habibie memberikan multiplier efek pada aktivitas perekonomian masyarakat. Stadion Gelora B.J. Habibie kini terus berbenah dengan fasilitas yang memenuhi standar penyelenggaraan sepak bola tingkat nasional, dengan ruang perawatan medis yang lengkap, dengan peralatan modern, serta dokter spesialis dan tenaga medis yang profesional yang terintegrasi dengan fasilitas kesehatan yang dimiliki oleh Kota Parepare. Untuk menunjang kegiatan ekonomi sekitar stadion, pemerintah Kota Parepare juga memfasilitasi sebanyak 12 kontainer yang diisi oleh UMKM yang ada di Kota Parepare. Di tahun 2022, juga diselesaikan revitalisasi kawasan Anjungan Cempai yang kini telah menjadi pilihan untuk beraktivitas di luar ruangan bagi masyarakat dari dalam atau luar Kota Parepare dengan fasilitas lengkap seperti tempat bermain anak, kawasan olahraga, serta ruang terbuka hijau yang representatif. Di sekitar kawasan Anjungan Cempai juga dihadirkan pusat kuliner yang diserahkan oleh Bapak Wali Kota Parepare, Dr. H.M. Topanpawe SH.MH pada 17 November tahun 2022. Selain itu, di tahun 2023 ini telah rampung pelataran Masjid Terapung B.J. Habibie yang oleh Bapak Wali Kota Parepare, Dr. H.M. Topanpawe SH.MH, dicanangkan sebagai pusat kuliner religi pertama dan menjadi pusat aktivitas ekonomi baru di kawasan pesisir Kota Parepare. Dalam hal pemenuhan kebutuhan pokok serta perekonomian masyarakat, saat ini Kota Parepare memiliki pasar yang tertata rapi, bersih dan modern yang selalu mengalami perbaikan, seperti revitalisasi Pasar Senggol, revitalisasi Pasar Labukang, pembangunan gedung baru Pasar Legesi, dan Pasar Sumpang Minangae yang pada tahun 2021 meraih penghargaan terbaik nasional Pasar Pangan Aman Berbasis Ekonomi oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan BPOM Republik Indonesia. Dan saat ini, pemerintah Kota Parepare mengaktifkan kembali Pasar Rakyat Wekee. Hadirnya Pasar Wekee diharapkan menjadi ikon baru serta membangkitkan geliat ekonomi di wilayah Kecamatan Bacu Kiki. Masyarakat Kota Parepare terus bertumbuh dalam hal peningkatan taraf perekonomian. Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB Kota Parepare atas dasar harga berlabuh berada dalam angka di atas 8,70 triliun rupiah yang sebelumnya hanya 3,94 triliun rupiah di tahun 2013. Serta pendapatan per kapita masyarakat Kota Parepare dalam 10 tahun terakhir dari 29,15 juta pada tahun 2013 menjadi 56,16 juta di tahun 2022. Angka kemiskinan juga mengalami penurunan dari 5,88% di tahun 2013 menjadi 5,41% di tahun 2022. Simpanan masyarakat pada bank umum meningkat dari 2,3 triliun di tahun 2013 menjadi 4,8 triliun rupiah di tahun 2022. Salah satu program pemerintah Kota Parepare yang mendapat perhatian khusus
dari sektor pemberdayaan masyarakat dan peningkatan perekonomian, yaitu program Berdaya Sri Kandi dengan memberdayakan ekonomi kreatif perempuan pesisir. Program ini telah diakui nasional dan mewakili Indonesia pada ajang inovasi internasional oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Inovasi lain pada pelayanan masyarakat di sektor peternakan yaitu Kolnak atau Kolnak Center atau Kolnak Ternak didesain dengan merangkum seluruh layanan, baik peternakan, kesehatan hewan, hingga pembinaan usaha ternak, sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan terpadu dengan cepat. Selain dengan visi kota industri tanpa cerobong asap, yang berwawasan hak dasar dan pelayanan dasar, salah satu hal dari pelayanan dasar yang mengantarkan kota Parepare meraih pengakuan dan penghargaan yaitu dalam pelayanan kesehatan. Sejak tahun 2014, Bapak Wali Kota Parepare Dr. H.M. Topan Pawe SH.MH hadir dengan inovasi layanan kesehatan call center 112 yang saat ini telah terintegrasi dengan pemadam kebakaran dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Call center ini memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang cepat dengan fasilitas ambulans yang berstandar internasional dan tenaga medis yang profesional. Selain itu, sarana dan prasarana pelayanan kesehatan menjadi perhatian khusus Bapak Wali Kota Parepare. Hal ini terbukti dengan naiknya grade Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Andi Makassau menjadi tipe B dengan fasilitas dan alat kesehatan yang lengkap dengan teknologi terbaru. Hal tersebut dikarenakan pemerintah Parepare bekerja sama dengan perusahaan internasional Keiko K Medical Foundation Jepang yang memiliki 30 rumah sakit dengan fasilitas cuci darah terbaik di Jepang. Di masa pandemi COVID-19, Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makassau menjadi pusat rehabilitasi dan pengentasan massal pasien COVID-19. Dengan inovasi yang dilakukan oleh Bapak Wali Kota Parepare, Dr. H.M. Topan Pawe SH.MH, yaitu dengan menghadirkan COVID Center, satu-satunya di Indonesia. Hal ini mengantarkan Bapak Wali Kota Parepare memperoleh penghargaan The Best Overall Indonesia Visionary Leader pada tahun 2021. Saat ini Kota Parepare memiliki rumah sakit regional terbesar di Sulawesi Selatan, yaitu Rumah Sakit Regional Dr. Asri Ainun Habibie. Hadirnya Rumah Sakit Regional Asri Ainun Habibie dengan konsep medical tourism diharapkan akan menjadi rujukan bagi pasien yang berada di bagian utara Sulawesi Selatan. Rumah Sakit Regional Dr. Asri Ainun Habibie saat ini telah dilengkapi dengan fasilitas tingkat lanjut instalasi parasentral yang berstandar internasional, sistem MOT atau Modular Operating Theater. MOT merupakan sebuah sistem pada fasilitas rumah sakit yang berfungsi agar ruangan operasi atau ruangan penanganan berjalan secara efektif dan efisien. Modular Operation Theater dirancang dan terintegrasi oleh satu kontrol panel dengan tata ruang yang sesuai standar, yang di dalamnya mencakup lampu ruangan, pintu hermetik, dan juga sistem tata udara ruangan, sehingga peralatan listrik dan sistem gas, medis, dan perlengkapan pencahayaan juga mampu terkontrol dalam satu panel yang sama. Rumah Sakit Regional Dr. Asri Ainun Habibie juga menghadirkan layanan antroskopi, layanan yang menjadikan Rumah Sakit Dr. Asri Ainun Habibie sebagai rumah sakit di luar Makassar yang membuka layanan serupa. Fasilitas mutakhir ini berfungsi menentukan penanganan yang serupa untuk pasien. Saat ini, seluruh fasilitas kesehatan di Kota Parepare juga terintegrasi dengan program JKN dan KIS. Pemerintah Parepare telah berhasil mendaftarkan 95% penduduk sebagai peserta JKN sebagai program strategis nasional dengan mendorong terwujudnya cakupan kesehatan atau Universal Health Coverage atau UHC Indonesia.
Dalam mendukung program nasional percepatan cegah stunting, pemerintah Kota Parepare melakukan beberapa kebijakan menekan angka prevalensi stunting dengan intervensi spesifik seperti pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita stunting, pemberian tablet penambah darah bagi remaja putri, dan pemberian suplemen mikronutrien, serta pemeriksaan kehamilan dan imunisasi. Dalam bidang pendidikan, pemerintah Kota Parepare terus berinovasi untuk meningkatkan taraf pendidikan dan kualitas sumber daya manusia yang dimulai saat pendidikan usia dini. Pemerintah Kota Parepare segera berkomitmen mengawal pendidikan wajib 12 tahun bagi seluruh masyarakat Parepare. Hal ini didukung dengan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, dengan revitalisasi bangunan sekolah dasar dan bangunan sekolah menengah pertama, serta pembagian alat penunjang pembelajaran dan seluruh peralatan sekolah untuk siswa-siswi di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Selain itu, pemerintah Parepare juga memberikan program beasiswa bagi siswa-siswi yang berprestasi di bidang pendidikan dan keagamaan. Sejak tahun 2014, juga dilakukan kerjasama dengan salah satu perusahaan internasional Jepang, Gakken After School, dengan mengirim putra-putri terbaik dari Kota Parepare untuk belajar dan menjadi profesional dengan pengalaman kerja langsung di Jepang, serta program pertukaran budaya Indonesia-Jepang. Di tingkat perguruan tinggi, salah satu inovasi yang lahir dari buah komitmen Bapak Wali Kota Parepare, Dr. H.M. Topanpawe SH.MH, yaitu Institut Teknologi B.J. Habibie, yang sejak tahun 2022 telah menerima 233 mahasiswa angkatan pertama dan menambah penerimaan mahasiswa angkatan kedua di tahun 2023. Institut Teknologi B.J. Habibie yang merupakan perguruan tinggi sesuai dengan Perpres nomor 152 dicanangkan sebagai pusat pendidikan teknologi dan ilmu pengetahuan alam yang akan menciptakan teknokrat-teknokrat baru di Kota Parepare. Dalam bidang pariwisata, Kota Parepare terus berbenah meningkatkan kunjungan wisata Kota Parepare sebagaimana ide yang dicanangkan oleh Bapak Dr. H.M. Topanpawe SH.MH yang mendapatkan pengakuan dari Bank Indonesia dan dunia internasional, yaitu teori telapak kaki, di mana meningkatkan kunjungan masyarakat di luar Kota Parepare dan menjadi salah satu kekuatan wisata di Sulawesi Selatan. Setelah sukses menghadirkan Monumen Cinta Sejati Habibie Ainun, revitalisasi alun-alun lapangan Andi Makassau, revitalisasi kawasan Pasar Senggol, pembangunan kawasan kuliner Parepare Beach, revitalisasi kawasan Hastom, pembangunan Balai Ainun Habibie, pembangunan Taman Syariah, pembangunan akses jalan jembatan layang Rumah Sakit Regional Dr. Asri Ainun Habibie dan kawasan Tonrangan Riverside, pembangunan Kebun Raya Jompie, pembangunan Tugu Kereta Kencana, pembangunan Tugu Pramuka dan Tugu Jambu Mente, Tugu Balai Kota, Panggung Tonrangan Riverside, revitalisasi kawasan Salok Karajae, objek wisata Embung Marilaleng, Museum B.J. Habibie, serta Masjid Terapung B.J. Habibie. Kehadiran Masjid Terapung B.J. Habibie yang merupakan masjid terapung terbesar di Sulawesi Selatan, yang menjadi ikon religi dan pusat kegiatan umat serta menguatkan identitas Kota Parepare sebagai kota santri dan kota ulama. Dalam bidang keagamaan, Parepare dengan misi Bapak Wali Kota Parepare, Dr. H.M. Topanpawe SH.MH, menjadikan Kota Parepare sebagai kota santri dan kota ulama, telah menanamkan nilai-nilai keagamaan melalui program Zikir Bersama yang telah berjalan selama 10 tahun terakhir sejak tahun 2013 dan juga mewajibkan pesantren bagi siswa-siswi SMP yang akan melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah atas serta program Majelis Anak Soleh yang kini diterapkan di seluruh instansi pendidikan baik sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama. Dalam menjalankan komitmen Kota Parepare sebagai kota santri dan berkarakter, tahun 2022 pemerintah Kota Parepare juga menyediakan fasilitas untuk program penghafal Al-Quran, yaitu Pondok Tahfiz Khaira Ummah di kawasan Masjid Agung Parepare.
Pemerintah Kota Parepare juga memberikan perhatian khusus terhadap kesejahteraan pegawai syara dan guru mengaji yang mengabdikan diri di seluruh wilayah Parepare dengan program pembagian insentif dan perlindungan ketenaga kerjaan kepada 1.090 pegawai syara dan 900 guru mengaji. Selain itu, setiap tahunnya juga memberikan penghargaan berupa umroh gratis yang hingga tahun 2022 telah memberangkatkan sebanyak 160 orang yang terdiri dari imam masjid, guru mengaji, dai dan hafiz. Selain itu membagikan motor operasional untuk seluruh gereja demi menunjang kelancaran operasional peribadatan di rumah ibadah Nasrani selama 10 tahun terakhir di bawah kepemimpinan Wali Kota Dr. H.M. Topanpawe SH.MH. Pembangunan infrastruktur sebagai penunjang produktivitas dan mobilitas serta pelayanan masyarakat menjadi perhatian khusus. Infrastruktur utama yakni pembangunan ruas jalan terus dilakukan. Pemerintah Kota Parepare melakukan penambahan ruas jalan Suaka Alam dengan total 1.405 meter. Jalan ini akan menjadi penghubung jembatan kembar di atas Salok Karajae yang saat ini dalam proses pembangunan dengan bantuan dana dari Provinsi Sulawesi Selatan yang telah terserap 100%. Jembatan ini akan menjadi penopang jembatan Sumpang Minangai sebagai akses utama gerbang pintu Parepare, serta akan menjadi akses menuju Stadion Gelora B.J. Habibie. Pada tahun 2023 juga akan dibangun ruas jalan sebanyak 2.994 meter yang tersebar di beberapa titik di Kota Parepare. Ketersediaan infrastruktur jalan dan jembatan yang nantinya akan mendukung rencana operasional Stasiun Kereta Api Makassar Parepare. Dalam hal pemenuhan kebutuhan papan, pemerintah hadir di tengah masyarakat dalam mewujudkan impian mereka memiliki rumah layak huni. Program Rumah Impian dan Bedah Rumah merupakan upaya pemerintah yang telah dirasakan langsung oleh masyarakat kurang mampu sebagai upaya menurunkan angka kemiskinan di Kota Parepare. Kota Parepare juga konsisten menjaga keindahan penataan kota bersih, terbukti dengan raihan penghargaan Adipura yang diraih oleh Kota Parepare sebagai bentuk penghargaan kepada masyarakat yang menjaga dan merawat kota cinta. Saat ini, Kota Parepare telah meraih sebanyak 13 kali Piala Adipura. Hal ini juga didorong dengan penataan kota yang baik melalui program Peduli Lorong dan Peduli Lingkungan sebagai komitmen Bapak Wali Kota Dr. H.M. Topanpawe SH.MH dalam menghadirkan kota tanpa kumuh. Dalam memastikan pelayanan yang optimal dan memudahkan masyarakat, pemerintah Kota Parepare hadir dengan Mall Pelayanan Publik yang diresmikan langsung oleh Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada 19 Agustus tahun 2022. Hadirnya Mall Pelayanan Publik ini memudahkan masyarakat untuk melakukan pengurusan administrasi dan mempermudah investasi Kota Parepare. Sejak tahun 2013, kini 10 tahun kepemimpinan Bapak Wali Kota Parepare Dr. H.M. Topanpawe SH.MH terus diganjar penghargaan baik di tingkat regional, nasional maupun internasional. Hingga tahun 2023, Kota Parepare telah meraih penghargaan 258 penghargaan. Hal ini dibuktikan apresiasi atas perubahan kerja nyata dan karya-karya yang dihadirkan Bapak Dr. H.M. Topanpawe SH.MH dan Haji Pangeran Rahim dalam pengabdiannya memimpin kota cinta, Kota Parepare.